Anita tak pernah menyangka malam itu akan menjadi titik balik dari semua yang pernah ia perjuangkan. Suaminya sendiri, Yoga, memohon-mohon di depan pintu rumah mereka, berlutut dengan wajah penuh panik dan air mata, sementara dari dalam rumah terdengar suara laki-laki lain, Reno, sahabat kerja Yoga yang sedang bersantai di ruang tengah dengan suara tenang. Yoga tak hanya melihat istrinya berubah, tapi juga disaksikan bagaimana rasa sakit yang pernah ia berikan kembali menghantam dirinya sendiri. Dan dari mata Anita yang tenang, tak ada lagi cinta, hanya pembalasan yang dingin dan dalam. Padahal semua berawal dari sesuatu yang terlihat begitu sempurna. Rumah tangga mereka dari luar adalah potret keluarga muda yang stabil. Yoga adalah pria karismatik, bekerja di perusahaan kreatif dengan jabatan cukup tinggi. Ia dikenal banyak orang sebagai suami penyayang, dan Anita pun sering disebut sebagai istri ideal. Selalu tampil rapi, ramah, dan mendukung penuh karir suaminya. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan tipe 2 lantai di kawasan pinggiran kota. Rumah itu kecil tapi nyaman, dengan taman mungil di depan dan dapur bersih yang selalu terawat. Anita mencintai aktivitas rumah tangganya. Ia bukan wanita yang haus kemewahan. Baginya, cinta dan ketulusan sudah cukup membuatnya bahagia. Setiap pagi, Anita menyiapkan sarapan untuk Yoga. Pria itu selalu mencium keningnya sebelum pergi kerja. Sepintas, semua terlihat biasa, bahkan indah. Mereka kerap berfoto bersama. Unggahan mereka di media sosial selalu dipenuhi komentar iri dari teman-teman. Namun, Anita tahu, senyum di foto tidak selalu mewakili kenyataan. Beberapa bulan terakhir, Yoga sering pulang larut malam. Alasan lembur, alasan rapat mendadak, bahkan alasan kerja di luar kota menjadi rutinitas. Awalnya Anita percaya. Ia menunggu tanpa banyak tanya. Ia masih menyiapkan makan malam dan menaruhnya di microwave. Ia tetap mencuci pakaian kerja Yoga dan melipatnya dengan hati-hati. Tapi lambat laun, perasaan tidak enak mulai tumbuh. Yoga berubah. Ia jadi lebih mudah tersulut emosi, sering melamun, dan enggan disentuh. Saat Anita mencoba merayu atau bercanda, responsnya datar atau malah menghindar. Pernah suatu malam saat mereka hendak tidur, Anita menyentuh tangannya dan berbisik pelan, "Kamu kenapa akhir-akhir ini?" Tapi Yoga hanya menjawab singkat, "Capek aja." Anita bukan tipe wanita yang mudah curiga, tapi ia juga bukan wanita bodoh. Ia mulai memperhatikan lebih jeli. Parfum asing di baju Yoga, cara dia selalu membawa ponsel ke kamar mandi, hingga caranya tertawa saat melihat notifikasi yang muncul. Tatapan itu bukan tatapan untuk seorang istri lagi. Meski hatinya mulai dihantui dugaan, Anita masih bertahan. Ia mencoba menepis kekhawatiran itu, berharap semuanya hanya perasaannya saja. Ia mencoba lebih perhatian, lebih sabar, bahkan lebih cantik. Ia mulai berdandan sebelum Yoga pulang, berharap lelaki itu akan kembali memperhatikannya. Tapi sayangnya, semua itu sia-sia. Tanpa disadari, Anita sedang berjalan menuju jurang keketiran. Sebuah jurang yang kelak akan menjadikan wanita yang berbeda, bukan lagi istri yang lemah dan setia, tapi seseorang yang bisa mengembalikan luka dengan luka dalam cara yang tak akan pernah Yoga bayangkan. Malam itu, jam hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana rumah sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berdengung lembut dari langit-langit kamar. Anita terbangun karena suara notifikasi ponsel yang bergetar di atas nakas. Yoga, yang tertidur di sebelahnya, tampak kelelahan dan tidak terganggu sama sekali oleh suara itu. Biasanya, Anita tidak pernah menyentuh ponsel suaminya. Bukan karena takut, tapi karena ia percaya. Tapi malam itu, ada dorongan aneh yang menyeret jemarinya meraih benda itu. Layarnya menyala terang, memperlihatkan nama yang tidak ia kenal, lengkap dengan emoji hati dan tanda rindu. Rasa dingin menyelinap ke dalam dadanya saat ia membuka notifikasi itu. Isi chatnya ringan tapi menusuk. Kalimat sapaan manja, keluhan rindu, rayuan-rayuan genit. Lalu foto-foto. Selfie seorang perempuan muda mengenakan gaun tipis di depan cermin. Ada juga foto makanan, kamar hotel, bahkan
tangannya dan tangan Yoga yang saling menggenggam. Anita menahan napas. Tangannya gemetar. Ia terus menggulir layar, menelusuri jejak percakapan yang ternyata sudah berlangsung lama, jauh sebelum Yoga mulai sering pulang terlambat. Mereka sempat liburan keluar kota, berdalih acara kerja. Bahkan, dalam salah satu percakapan, perempuan itu mengeluh karena Yoga tidak bisa menginap seminggu penuh seperti janji sebelumnya. Chat itu terjadi tepat di minggu ulang tahun pernikahan mereka. Anita mematung, di kepalanya berputar berbagai momen yang selama ini ia percaya sebagai wujud cinta. Pelukan sebelum tidur, senyum Yoga saat ia menyajikan makanan. Bahkan, ucapan manis yang terdengar tulus, semua hancur dalam sekejap. Ia merasa ditampar oleh kenyataan yang selama ini berdiri di hadapannya. Namun ia tutupi dengan kesetiaan. Ia menatap wajah Yoga yang tertidur pulas di sebelahnya. Rasanya seperti melihat orang asing. Lelaki yang dulu ia banggakan, yang ia perjuangkan di tengah tekanan keluarga karena pernikahan sederhana mereka, ternyata menusuknya dari belakang dengan begitu rapi. Malam itu, Anita tidak menangis. Matanya hanya berkaca-kaca, menahan sesak yang mendesak dari dalam. Ia tidak membangunkan Yoga, tidak juga melempar ponsel atau berteriak. Ia hanya meletakkan kembali ponsel itu, lalu bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Di sana, ia duduk sendirian, menatap kosong ke gelas teh yang belum ia cuci dari malam sebelumnya. Batin Anita terbelah antara kecewa dan ketakutan. Ia kecewa karena dikhianati oleh lelaki yang selama ini ia percaya sepenuhnya. Tapi ia juga takut karena bayangan perpisahan mulai membayang, dan itu bukan hal yang mudah. Ia memikirkan banyak hal. Rumah yang mereka tempati, barang-barang yang dibeli bersama, foto-foto di dinding, juga rencana masa depan yang selama ini mereka susun perlahan. Apakah semua itu akan runtuh begitu saja? Namun di balik diamnya, mulai tumbuh bara kecil. Bara yang belum menyala penuh, tapi cukup untuk menghangatkan luka yang mulai membeku. Anita memilih tidak berkata apa-apa malam itu. Ia masih menata hatinya, tapi diam-diam ia berjanji. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur tanpa perlawanan. Ia membersihkan wajahnya, kembali ke kamar, dan tidur di ujung ranjang. Tak menyentuh Yoga, tak mengeluarkan suara, tapi hatinya sudah berubah. Dan perubahan itu akan mengantar langkahnya pada keputusan yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Yoga tetap bersikap seperti suami yang bertanggung jawab, meski sering pulang larut dan kerap sibuk dengan ponselnya. Ia tidak tahu bahwa Anita sudah membuka tabir perselingkuhannya, dan Anita pun tidak berniat mengungkapkannya. Belum saatnya. Namun, ada yang berubah dalam diri Anita. Ia tak lagi menanti suaminya dengan harapan. Ia mulai mematikan lampu kamar lebih cepat, pura-pura tidur, atau memilih duduk di taman belakang rumah untuk menenangkan diri sendirian. Hatinya masih luka, tapi pikirannya perlahan belajar bersikap dingin. Suatu siang, Anita menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya sopan dan ringan. Halo, saya Reno, rekan kerja Yoga. Boleh minta waktu sebentar? Mau diskusi soal rencana kejutan ulang tahunnya. Anita membalas dengan ramah. Ia tidak tahu siapa Reno itu. Tapi dari cara bicaranya yang santun, ia merasa tidak ada alasan untuk menolak. Beberapa kali mereka bertukar pesan, membahas ide-ide lucu dan sederhana untuk memberi kejutan kecil kepada Yoga. Namun, percakapan itu tidak berhenti di sana. Dari urusan kue dan tempat makan, berubah jadi obrolan tentang selera musik, film favorit, bahkan makanan masa kecil.
Reno punya cara bicara yang jujur dan tidak dibuat-buat. Ia bisa bercanda tanpa terasa genit dan tahu kapan harus serius. Saat Anita menyampaikan bahwa ia merasa canggung bicara dengan pria lain, Reno tidak meledek, malah bilang, "Kalau kamu merasa tidak nyaman, bilang ya, aku bisa jaga jarak." Sikap seperti itu justru membuat Anita tenang. Ia tak merasa sedang dikejar atau digoda. Ia merasa sedang berbicara dengan seseorang yang peduli, yang mau mendengar, yang bisa menghargai batas. Lalu, pada suatu malam, setelah bertengkar dingin dengan Yoga soal hal sepele, Anita tanpa sadar mengirim pesan ke Reno. Ia hanya ingin meluapkan isi hati. "Kadang aku merasa seperti istri yang tak kelihatan. Ada, tapi tak dianggap." Reno tidak langsung membalas panjang, tapi beberapa menit kemudian masuk pesan. "Kalau kamu adalah cahaya, maka yang salah adalah orang yang memilih menutup matanya, bukan cahayanya." Anita terdiam. Kata-kata itu menyentuh ruang dalam yang bahkan ia tidak sadari telah kosong selama ini. Sejak kapan terakhir kali ada yang menenangkannya dengan cara seperti itu? Percakapan mereka menjadi lebih intens. Tak selalu panjang, tapi bermakna. Reno tahu kapan harus bercanda dan kapan hanya cukup bilang, "Aku di sini kalau kamu butuh teman ngobrol." Anita mulai menanti pesan dari Reno. Ia menyadari betapa ia merindukan rasa dihargai, dirangkul, dan didengarkan tanpa dihakimi. Reno tidak pernah menjelekkan Yoga, tidak pernah menyuruh Anita bercerai. Ia hanya hadir, perlahan, seperti angin lembut yang membelai luka. Rasa bersalah sempat muncul, tapi lebih kuat dari itu adalah rasa hangat yang mulai tumbuh dalam dada Anita. Sesuatu yang membuatnya ingin kembali tersenyum. Sesuatu yang membuat hari-harinya yang hampa mulai terisi sedikit warna. Suatu malam, Reno mengirim pesan sederhana. "Besok aku ada kerjaan di dekat rumahmu. Kalau kamu sempat, boleh traktir aku kopi." Anita lama menatap layar ponsel. Ada sesuatu dalam dirinya yang tergerak. Ia tahu ini bisa berbahaya, tapi untuk pertama kalinya ia ingin merasa hidup kembali. Dan semua itu bermula dari suara kecil dalam hati yang berkata, "Apa salahnya bertemu sebentar saja?" Hujan turun sejak sore. Langit gelap menggantung rendah, seolah ikut merasakan beban hati Anita. Ia duduk di kursi kafe kecil dekat lobi hotel, menatap gelas kopi yang sudah dingin. Di seberangnya, Reno tersenyum ramah, mengenakan kemeja santai dan jaket tipis. Sesekali matanya menatap Anita dengan hangat, bukan dengan nafsu, tapi dengan perhatian yang tulus. "Kalau kamu mau cerita, aku siap dengar. Tapi kalau kamu cuma mau diam dan minum kopi, aku juga gak keberatan," ujar Reno dengan nada santai. Anita tersenyum kecil. Ada rasa nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Sejak tadi ia menimbang-nimbang keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya. Tapi entah mengapa, malam itu ia lelah berpikir, lelah menahan luka, lelah berpura-pura baik-baik saja. Reno tidak memaksa. Ia hanya menawarkan tumpangan saat hujan turun makin deras. Mereka masuk ke dalam hotel karena kafe tutup lebih cepat. Dan di sebuah kamar sederhana yang hening, Anita duduk di tepi ranjang. Tangan gemetar saat melepas sial dari lehernya. "Kalau kamu ragu, bilang saja. Aku gak akan marah," bisik Reno sambil berdiri tak jauh darinya. Anita menatap pria itu lama. Matanya berkaca-kaca. Di dalam dirinya, perang antara logika dan luka tak lagi bisa diredam. Ia bukan sedang mencari cinta, bukan juga ingin dihormati sebagai perempuan kuat malam itu. Ia hanya ingin tahu, apakah rasa sakit bisa sedikit lebih ringan jika ia membiarkan dirinya merasakan hangatnya pelukan, walau hanya sementara. Ia mengangguk pelan. Dan malam itu,
Di bawah hujan yang masih turun pelan, Anita menyerah pada gejolak batin yang selama ini ia pendam. Mereka menyatu dalam diam. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Hanya luapan emosi yang terlampau dalam untuk disimpan sendiri. Setelah semuanya selesai, Reno tidak langsung pergi. Ia membungkuskan selimut ke tubuh Anita, lalu duduk di sampingnya, sambil membiarkannya menyindir di bahunya. Tak ada pembicaraan tentang masa depan. Hanya hening yang anehnya terasa menenangkan. "Terima kasih," bisik Anita. Reno menatapnya lembut, lalu menjawab pelan. "Aku yang harusnya bilang begitu." Malam itu bukan soal nafsu. Itu tentang pembalasan, tentang luka yang butuh tempat untuk bernafas. Anita tahu, ia telah melangkah ke zona berbahaya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa ada. Ada sebagai seorang perempuan, bukan sekedar istri yang diabaikan. Ia pulang ke rumah larut malam dengan kepala tertunduk tapi tidak lagi menangis. Di dalam hatinya, ada ruang yang perlahan mengering, meski bekas lukanya masih terasa. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan tanpa risiko. Tapi ia juga tahu, bahwa diam tak selalu menyembuhkan. Dan malam itu, ia telah memilih untuk tidak lagi diam. Pagi itu, aroma masakan dari dapur menyeruak memenuhi rumah. Anita menyambut Yuga dengan senyum hangat dan secangkir kopi favoritnya. Yuga menatap istrinya dengan ragu, merasa ada yang berbeda sejak beberapa minggu terakhir. Anita tampak lebih segar, lebih ringan langkahnya, bahkan sering bersenandung kecil saat mencuci piring atau menyiram tanaman. Bagi orang lain, mungkin itu pertanda rumah tangga yang sedang bahagia. Tapi bagi Yoga, yang mengenal Anita lebih dari 1 dekade, ada sesuatu yang ganjil. Terlalu tenang, terlalu damai. Seolah luka lama yang dulu membuat istrinya murung, tiba-tiba sembuh tanpa sebab. "Tumben kamu sering senyum sekarang," ujar Yoga setengah bercanda saat duduk di meja makan. Anita hanya mengangkat bahu sambil tetap menyiapkan sarapan. "Mungkin aku baru sadar, hidup gak harus selalu disesali." Jawaban itu mengusik batin Yoga, tapi ia tidak melanjutkan. Ia merasa seperti berada dalam permainan yang tak bisa ia baca sepenuhnya. Ada sesuatu yang disembunyikan, ia yakin soal itu. Sementara itu, Reno semakin sering menghubungi Anita. Mulanya hanya lewat pesan singkat, lalu berlanjut dengan telepon saat malam makin larut. Suara Reno yang hangat dan perhatian membuat Anita merasa dimengerti, bahkan ditunggu. Reno bukan hanya pendengar, tapi juga penyemangat. Ia tahu bagaimana membuat Anita tertawa, bagaimana menenangkannya saat ragu, dan perlahan, bagaimana membuatnya merasa dicintai kembali. Namun hubungan yang awalnya berangkat dari pelampiasan itu mulai berubah arah. Reno tak lagi sekadar teman pelarian. Ia mulai menanyakan lebih. Ingin tahu rencana Anita ke depan, bahkan menawarkan tempat tinggal jika Anita ingin pergi dari rumah. "Aku serius, Nit. Kalau kamu udah gak kuat di situ, kamu punya pilihan. Kamu gak harus terus sakit sendirian." Kata-kata Reno membuat Anita terdiam lama. Ia mulai menyadari bahwa dalam proses membalas sakit hati, ia telah masuk ke dalam labirin perasaan yang lebih rumit. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin rumah tangganya utuh, meskipun rapuh. Tapi ada bagian lain yang sudah terlanjur lelah dan nyaris mati rasa pada suaminya sendiri. Di rumah, Yoga semakin waspada. Ia mulai memperhatikan kebiasaan baru istrinya. Ponsel yang selalu dibawa kemanapun, jadwal belanja yang lebih sering, bahkan sesekali ada aroma parfum asing yang tak biasa. Yoga mencoba bersikap biasa tapi diam-diam mulai mencari celah. Ia tahu dirinya bukan suami persempurna. Ia menyimpan dosa, tapi ia tidak siap jika ternyata istrinya pun mulai punya rahasia yang ia sendiri tak bisa terima. Di sisi lain, Anita mulai bermain lebih rapi. Ia mengatur waktu komunikasi dengan Reno, menyembunyikan jejak dengan hati-hati, bahkan mulai menghapus semua pesan setiap kali selesai berbincang. Tapi di dalam hatinya, konflik semakin besar. Ia tahu,
permainan ini tak bisa terus berjalan tanpa risiko. Semakin ia menenggelamkan diri dalam hubungan dengan Reno, semakin jauh pula ia dari rasa marah pada Yoga. Yang tersisa justru kebingungan. Balas dendam yang semula memuaskan, perlahan berubah menjadi kebutuhan untuk dimengerti. Dan Anita tak tahu sampai kapan ia sanggup berpura-pura. Ia sudah terlalu dalam. Dan Yoga yang merasa kehilangan kendali, mulai menyusun langkahnya sendiri dalam diam. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Anita baru saja keluar dari kamar mandi ketika mendapati Yoga duduk di ujung ranjang. Wajahnya tegang, tangannya memegang ponsel milik Anita. Detik berikutnya, Anita tahu sesuatu telah terbongkar. "Siapa Reno?" tanya Yoga pelan tapi nadanya tajam. Anita terdiam. Dia tak bertanya bagaimana Yoga bisa membuka ponselnya. Ia juga tak berusaha merebutnya kembali. Ponsel itu terbuka di layar percakapan, lengkap dengan foto-foto yang tak mungkin disangkal. Ada momen-momen di restoran, ada tangkapan layar obrolan yang menunjukkan lebih dari sekedar teman kerja, bahkan ada foto mereka berdua di lobi hotel. Yoga berdiri, melempar ponsel ke kasur. "Berapa lama kamu tidur sama dia?" Anita menghela napas dalam. Ia tidak menangis, tidak panik. Ada ketenangan yang justru membuat Yoga makin marah. "Berapa lama, Anita?" ulangnya. Suara mulai meninggi. "Lebih lama dari yang kamu kira. Dan ya, aku tidur dengannya," jawab Anita pelan, nyaris tanpa ekspresi. Yoga terpukul. Rahangnya mengeras. Ia melangkah mondar-mandir, tangannya mengepal, tapi tidak menyentuh Anita sedikit pun. "Itu sahabatku, Nit. Dia rekan kerjaku," teriaknya akhirnya. Anita menatapnya dalam diam. Lalu, ia berjalan ke laci kecil di dekat tempat tidur, mengeluarkan satu amplop usang, dan melemparkannya ke lantai dekat kaki Yoga. "Kalau kamu merasa dikhianati, mungkin ini waktunya kamu tahu rasanya." Yoga membungkuk, membuka amplop itu. Di dalamnya ada printout tangkapan layar chat lama. Bukti dari masa lalu yang pernah Anita simpan diam-diam. Chat antara Yoga dan perempuan muda, nama yang bahkan Anita tidak kenal, kalimat-kalimat mesra, panggilan manja, janji-janji yang mengiris hati. "Dulu aku tahu kamu selingkuh, tapi aku diam. Karena aku masih sayang, karena aku gak siap kehilangan kamu. Tapi semua rasa itu mati, Yok," ujar Anita, suaranya datar namun dalam. "Yang kamu rasakan sekarang, itu yang aku rasakan dulu. Bedanya, kamu gak pernah dihukum, tapi aku memilih untuk membalas." Yoga terdiam lama. Ia duduk, memegangi kepalanya. Rasa malu, marah dan hancur menyerbu bersamaan. Ia tak pernah mengira Anita tahu, apalagi menyimpan bukti. Baginya, masa lalu itu sudah terkubur. Tapi kenyataannya, tak ada pengkhianatan yang benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk menyerang balik. Anita berbalik dan melangkah pergi ke ruang tamu. Yoga menyusul, tapi langkahnya ragu. Di sana, suasana jauh lebih tenang. Hanya lampu kecil yang menyala. Mereka saling menatap dalam diam, seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai, tapi kini berdiri di medan yang tak lagi sama. "Aku gak akan minta maaf, Yok, karena ini bukan hanya tentang Reno. Ini tentang aku yang akhirnya berhenti menunggu kamu berubah." Yoga hanya bisa mengangguk pelan. Ia merasa kalah. Bukan hanya kehilangan istrinya, tapi juga harga diri dan sahabat yang ia percaya. Di malam itu, semua lapisan kebohongan runtuh. Tak ada lagi pura-pura, tak ada lagi basa-basi menjaga rumah tangga. Hanya dua orang yang saling menyakiti, saling mengungkit luka dan sadar bahwa tak ada yang benar-benar menang dalam perang bernama pengkhianatan. Pagi itu, sunyi menyelimuti rumah. Tak ada suara mesin kopi, tak ada percakapan di meja makan. Hanya denting sendok yang disentuh Anita pelan saat mengaduk teh di cangkirnya. Yoga telah pergi. Malam sebelumnya,
Ia mengemasi Takayang dalam diam. Tidak ada tangis, tidak ada pelukan perpisahan. Hanya keheningan yang berbicara. Seolah mereka berdua tahu ini bukan lagi tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang dua hati yang sama-sama lelah, menyakiti, dan disakiti. Reno datang 2 hari setelahnya. Ia membawa makanan favorit Anita dan senyuman yang dulu bisa membuat hati Anita luluh. Tapi kali ini berbeda. Senyum itu tak lagi punya tempat. Anita menerima Reno di ruang tamu, duduk berhadapan tanpa pelukan, tanpa sapaan hangat. Aku tahu kamu sekarang sendiri, dan aku ingin tetap di sini untukmu. Ucap Reno, jujur, menatap Anita dengan harapan. Anita tersenyum tipis. Terima kasih Reno, tapi tidak. Aku tidak ingin melanjutkan ini. Reno terlihat bingung, nyaris kecewa. Kenapa? Kita punya peluang buat bahagia. Anita menggeleng pelan. Karena hubungan kita lahir dari luka, dari dendam, dari kehampaan, bukan dari cinta yang utuh. Aku butuh waktu untuk sembuh, bukan untuk menggantungkan hidup ke bahu orang lain. Reno terdiam. Ia tak membantah. Ia hanya menatap Anita dalam, lalu akhirnya berdiri dan pamit dengan tatapan sendu. Sejak hari itu, Anita memulai hidup barunya. Ia pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Mulai menulis lagi, kegiatan yang dulu ia tinggalkan demi rutinitas rumah tangga. Ia belajar yoga, ikut komunitas seni, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bangun pagi bukan karena harus melayani orang lain, tapi karena ingin mencintai dirinya sendiri. Anita tak menyesali apa yang telah terjadi. Ia tidak bangga telah membalas, tapi ia juga tidak menyangkal bahwa itu bagian dari perjalanan menyakitkan yang akhirnya membawanya pulang ke dirinya sendiri. Ia sadar pengkhianatan tak akan pernah melahirkan bahagia. Yang tersisa hanyalah puing-puing kepercayaan yang sulit dirakit kembali. Tapi dari reruntuhan itu, Anita menemukan kekuatan bahwa ia bisa berdiri sendiri, bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada mempertahankan cinta yang menyakitkan. Begitulah, dalam rumah tangga, kejujuran dan saling menghargai adalah fondasi utama. Ketika salah satu pihak mulai bermain api, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Balas dendam mungkin terasa membuaskan sesaat, tapi luka yang tertinggal justru makin dalam. Cinta yang dibangun dari pengkhianatan tak akan pernah kokoh, karena luka yang belum sembuh hanya akan menularkan sakit ke hati yang lain. Jangan menunggu dikhianati untuk mulai mencintai diri sendiri. Jangan menunggu dihancurkan untuk mulai membangun. Dan jika cinta tak lagi saling menguatkan, maka mungkin melepaskan adalah bentuk cinta paling berani.